Jokowi kembali belusukan, tanda pandemi berakhir dan kaum intoleran. Sekutu Rizik tenggelam. Jokowi dan Rizik sangat berbeda. Jokowi jelas adalah Presiden Indonesia. Rizik hanya klaim diri sebagai imam besar, padahal ormas FPI adalah ormas kecil yang berisi banyak preman berjubah. Selain itu ormas ini juga banyak bacot, jelas itu. Jangan pernah samakan kasus Rizik yang semakin pongah setelah kembali dari Saudi dengan antusiasme warga karena ingin melihat presiden secara spontan. Kerumunan yang terjadi di bandara saat Rizik baru datang dari Saudi justru tidak dipolisikan. Ketika melaksanakan acara hajatan pernikahan putrinya, disinilah pelanggaran itu jelas bisa dipolisikan. Cukup jelas sekali, jangan disamakanlah kecuali Anda memang kadrun tetapi ingin membandingkan dan mengatakan bahwa itu tidak adil. Rizik merasa kebal hukum saat itu, kabur yang cukup lama dan kembali lagi ke Indonesia. Rizik mengira dirinya benar-benar kebal hukum. Karena itulah ia berani melaksanakan acara nikahan yang dipadukan maulid dan mengundang banyak orang. Jelas itu melanggar protokol kesehatan. Rizik semakin ngegas. Mungkin ia tahu bahwa ia mendapatkan bantuan masker dan hand sanitizer dari Satgas Covid. Dengan begitu ia merasa dianak emaskan. Namun barangkali ia juga kualat menyebut kata lonte di acara maulid yang sakral itu. Dan Rizik semakin blunder. Ia bagai kodok dalam panci rebusan, begitulah arogansi membakar diri sendiri. Kerumunan warga di NTT bukan sebuah undangan. Jokowi yang tipe bekerja tidak akan tinggal diam atas kondisi ekonomi di negara ini. Food estate adalah program yang sangat bagus. Bisa menjadi cadangan pangan ke depannya. Negara yang sangat strategis dan surga bagi pertanian sangat layak diberdayakan. Memanfaatkannya demi kemakmuran rakyat dan untuk mewujudkan itu semua tidak boleh tinggal diam, harus bekerja keras dan cerdas. Belusukan Jokowi di NTT bisa menjadi simbol, yaitu saatnya bekerja lebih giat lagi, menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Berlarut-larut dengan situasi pandemi justru akan memperdalam keterpurukan, tetapi bukan berarti virus ini diabaikan. Virus itu tetap ada, tetapi juga perlu kreativitas menghadapinya, tidak kaku dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain soal virus yang sudah terang benderang penanganannya, masalah intoleransi sebenarnya sudah sangat cukup menjadi pelajaran selama ini. Terakhir, kasus nakes non-muhrim memandikan mayat sudah cukup jelas sebuah narasi yang sedang bermain. Masalah intoleransi dan virus COVID sudah jelas bisa diatasi. Jangan sampai kedua hal ini justru menghambat dan mengakibatkan krisis yang semakin berkepanjangan. Kaum pembenci Jokowi sudah pasti mencak-mencak. Perlukah mereka didengarkan? Rasanya sih tidak perlu. Karena tujuan mereka jelas ingin mencelakakan Jokowi, bukan mengkritik. Sakit hati mereka sudah diubun-ubun. Mendiamkan mereka adalah jalan terbaik. Toh nanti stroke dan frustasi sendiri. Belusukan Jokowi ini bisa menandakan bahwa pandemi COVID sudah bukan lagi momok yang menakutkan. Bisa jadi aturan soal COVID dihapuskan, hidup kembali normal, ekonomi kembali bangkit dan investor akan beramai-ramai menginvestasikan modalnya di negeri ini. Soal Tesla memilih India, biarkan saja, itu hak Tesla kok. Indonesia cukup bekerja lebih baik lagi, lebih giat dan lebih cerdas. Bisa jadi ada yang lebih mengejutkan dari tindakan Tesla ke India itu. Gangguan soal isu agama sudah akan semakin meredup. Kekuatan kaum kadrun juga sudah semakin menjemukan. Bahkan ke depannya kita tidak akan menggunakan istilah kadrun karena bacot mereka sudah sangat tenggelam. Menurut opini di video Nas Daily bahwa ekonomi kita bisa pulih sekitar 10 tahun ke depan dan grafiknya seperti logo sepatu Nike. Itu adalah opini mereka. Dan itu adalah gambaran dari Amerika. Mungkin yang mengalami adalah Amerika sendiri karena sumber alam Amerika tidaklah sekaya negara kita dan masih banyak orang yang model karakternya seperti Trump. Nah, itulah yang menghambat Amerika akan cepat pulih dari keterpurukan ekonomi. Amerika sudah mengalami kejenuhan, kemajuan ekonomi serta kejayaannya dan sebagai hukum alam itulah yang terjadi. Setelah mencapai puncak maka melandai turun lagi ke bawah. Maka kesempatan itu adalah peluang bagi negara-negara seperti Indonesia yang punya potensi besar dalam pertahanan ekonominya seperti Indonesia ini.
Maka food estate adalah proyek yang luar biasa. Dan itu merupakan analisa atas gejala-gejala yang sudah terbaca seperti apa hidup ke depannya. Harus ada antisipasi. Agar tidak ada gangguan yang sangat berarti sehingga pembangunan lancar, para penjajah agama memang sudah layak dikerangkeng atau diabaikan saja ceramah-ceramah yang sudah tidak bermutu sembari membangun kekuatan berpikir anak-anak bangsa. Siapkan perangkat hukum bagi orang-orang yang ngeyel dengan jualan agama itu. Hukum dengan seberat-beratnya daripada membuat kerusakan atau hanya menjadi kaki tangan para politisi busuk yang bau terasi itu. Yang sudah bau tanah tetapi masih doyan mau menggunakan agama demi meraih kekuasaan yang sebenarnya akan rapuh jua. Artikel ini ditulis oleh Abu Daing Al-Makassari. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia